Direksi itu terdiri dari penamaan direktur utama atau kepala atau pimpinan. Nah, apa tugas dan fungsi direksi? Mari kita coba lihat, supaya saudara lihat. Pertama adalah melakukan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Mengutamakan penyembuhan, pemulihan, serasi terpadu dengan peningkatan dan pencegahan. Dan melaksanakan rujukan. Jadi ada tugas daripada direksi itu ada 4 itu. Kuratif, ya, rehabilitatif, promotif, ya, dan juga preventif, termasuk juga rujukan. 5 tugas utamanya di situ, ya, dalam bidang pelayanan. Kemudian yang kedua, melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di rumah sakit secara terpadu, efisien, dan efektif, dan kreatif. Nah, saudara sebagai calon direktur harus tahu ini fungsi-fungsi manajemen tadi. Menyusun kebijakan. Nah, menyusun kebijakan. Saudara harus bersama-sama dengan komite medik, bersama-sama dengan direksi lain, unit yang ada di rumah sakit, menyusun kebijakan-kebijakan. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan rumah sakit, membina dan mengendalikannya. Dan mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas. Jadi tugas-tugas di bawah harus dikoordinir oleh pimpinan rumah sakit. Apalagi teman-teman, ini banyak juga tugasnya. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran. Menyusun program kerja, anggaran tahunan. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan. Ya. Terus kemudian juga bertanggung jawab atas pengurusan rumah sakit kepada pemilik. Ya. Dan juga manajemen rumah sakit bertanggung jawab ke dalam dan keluar atas penyelenggara rumah sakit. Ingat loh, kalau ada masalah di rumah sakit, yang bertanggung jawab di situ adalah direktur. Dipanggil polisi direktur, dipanggil pengadilan direktur, ya, ketemu dengan LSM direktur. Nah, oleh sebab itulah direktur harus mempunyai wawasan dan pemikiran yang luas, ya. Tentu ini bisa didelegasikan kepada orang lain dengan catatan, tapi dia tahu, dia ngerti. Jangan sampai mendelegasikan tugas yang tidak dimengerti. Nah, medical staff by law, apa yang mau diisi? Apa yang mau diatur? Itu kerjasama antar staf medis, pemilik dengan direktur rumah sakit, adaptasi kepentingan dokter dan kepentingan rumah ini, lihat, utamakan kepentingan rumah sakit, baru kepentingan dokter, gitu loh. Jadi kedengkari hanya adaptasi kepentingan dokter, sementara kepentingan rumah sakit enggak. Nih, supaya jelas di sini. Terus bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan tentunya. Nah, fungsinya itu menggambarkan struktur organisasi staf medis. Digambarkan situ siapa staf medis, apa fungsinya, apa tugas dan wewenangnya, dan seterusnya. Kemudian prosedur dan persyaratan penerimaan dokter. Bagaimana menerima dokter? Ya, menerima dokter itu gimana? Terlebih dahulu dari manajemen masuk ke komite medik, ya toh? Ini harus diatur di situ bagaimana. Mekanisme per review. Bagaimana melakukan review, ya. Review terhadap kredensial. Jadi kredensial itu harus dilakukan kepada setiap orang. Ya, tidak hanya orang-orang tertentu, harus dilakukan. Rekredensial juga harus dilakukan. Reappointment dan juga clinical privilege. Clinical privilege harus ditentukan. Dokter ini mengerjakan apa, dan tanggung jawabnya. Pendisiplinan dan juga hal-hal yang lain, termasuk ada pengajuan kegiatan dan pelaksanaan standar layanan. Nah, di situ juga diatur di dalam medical staff by law
nama organisasinya, tujuannya, ya. Dengan catatan kalau tujuan organisasi itu adalah semua pasien mendapat pelayanan yang terbaik. Ada masalah mediko-administrasi bersama dengan manajemen. Jadi harus dibuat di dalam hal ini. Bagaimana dengan pendidikan dan pertahanan standar, pemenuhan standar. Ini juga harus diatur secara jelas di dalam hal ini. Nah, kemudian kualifikasi dan persyaratan staf medis, etika staf medis, tanggung jawab pelayanan dan mutu, persyaratan pengangkatan dan pengangkatan kembali, mekanismenya seperti apa, kategori staf medis. Ini ada staf medis itu ada dokter tetap atau purna waktu atau dokter paruh waktu atau lazim kita kenal dengan mitra tetap dan mitra tidak tetap. Ada dokter tamu, apa tugas dan wewenangnya, konsultan apa, staf pengajar gimana, residensi gimana, dan seterusnya. Itu diatur staf medis ini. Keuangan klinik harus diatur, penjagaan mutu, ya. Baru komite mediknya itu sendiri, subkomitenya, dan rapat-rapatnya, pendisiplinannya, dan seterusnya. Dan juga diatur tadi yang saya katakan, kewenangan klinis, ya, clinical privilege, clinical appointment, penugasan, DPJP, dan organisasi komite mediknya terdiri dari kredensial, mutu, dan etika profesi. Nah, ini yang harus diatur di dalam medical staff bylaw. Nah, ini contoh misalnya kalau kita mengatur medical staff bylaw. Apa yang saya katakan tadi adalah misalnya di sini nama, purpose and responsibility of medical staff membership, medical staff kategori dan seterusnya, ya. Decline practice clinical privilege-nya itu juga diatur secara jelas. Ini contoh saya ambil adalah dari Dupont Hospital, ya. Dupont Hospital salah satu rumah sakit yang cukup besar, ya, ada di Australia, ya. Ini contoh supaya saudara lihat, ya. Ini contoh apa yang disebut dengan medical staff bylaw. Nah, bagaimana? Maka untuk menyusun MSBL ikutilah petunjuk Permenkes 755 2011, ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal, ya, dan itu harus berorientasi kepada good clinical governance. Persoalannya adalah kalau kita sudah menyusun hospital bylaw, di bawah hospital bylaw dan medical staff bylaw ini banyak, justru ini yang mungkin sulit kita atur, ya. Kalau hospital bylaw-nya mungkin gampang, tapi turunannya ke bawah itu yang susah. Contoh, tata tertib pelayanan, standar pelayanan, non asuhan klinis, ini banyak. Asuhan klinis saja sudah banyak, non asuhan klinis juga harus ada. Standar pedoman asuhan klinis, ini banyak juga. SOP, rumah sakit kelas A bisa sampai 10 ribuan SOP-nya. Rumah sakit kelas B bisa sampai 4.000 sampai 5.000 SOP-nya. Ya. Ini harus saudara tahu persis gitu loh, ya. Jadi kalau diurut-urutkan, itulah pekerjaan yang harus dilakukan, dimonitor oleh setiap orang yang bekerja di rumah sakit, dan itu juga harus mendapat pengarahan dari direksi. Pedoman komunikasi, info konsen, rekam medis, dan seterusnya, itu juga harus diatur. Nah, teman-teman sekalian. Kemudian alur penanganan kasus, prosedur rincian pengaduan, itu berkaitan dengan mediko-legal, ya. Penyelidikan, analisis pasien safety, kalau perlu persidangan, aturan disiplin, norma-normanya, penanganan ganti rugi, penyiapan transfer, penyediaan dana untuk kalau ada masalah, ya, mekanisme pembelajaran dan seterusnya. Ini yang harus dibuat di dalamnya. Terus waktu kerja, budaya kerjanya harus diatur. Tempat kerja, waktu kerja, lama kerja, suasana kerja, teamwork, keteraturan, komunikasi, pengawasan. Ini banyak sekali teman-teman.
pengisian rekam medis, bagaimana segera, akurat, lengkap. Ya harus dibedakan ini ya, yang mana rekam medis ini, prosedurnya seperti apa, feedbacknya, dan itu harus dibuat dengan benar. Info konsen pada elektif dan darurat harus dibuat seperti apa, penanganan pasien tidak mampu, dan tentunya mengenai obat juga harus diatur, kesediaan indikasi obat, polifarmaka, dan seterusnya. Ini harus diatur ya. Ya, ini masih banyak yang perlu kita atur. Mengenai soal audit medis, mengenai laporan kasus, mengenai insiden report ya. Nah, ini harus kita lihat. Nah, kita harus dapat memastikan semua itu terdokumentasi, terkomunikasi dengan dokter sebagai continuous feedback. Jadi harus semua tadi itu SOP, standar-standar tadi harus kita buat. Persoalannya di rumah sakit, seringkali direkturnya nggak paham, akibatnya anak buahnya juga tidak membuat. Kalau direkturnya paham, dia bisa mengarahkan, bisa mengawasi pembuatannya, dan dia bisa meminta, menagih kepada stafnya yang belum membuatnya. Nah, turunan HBL harus dibuat di rumah sakit. Apa itu? Kebijakan, pedoman, SOP. Dibuat dulu, disosialisasikan, dilaksanakan. Direvisi sesuai kebutuhan. Ingat itu, ada kebijakan, ada pedoman, ada SOP. Pertanyaannya, Pak, gimana membuat kebijakan? Ini membuat kebijakan. Ya, bagaimana kita membuat kebijakan? Nih, kalau mau membuat kebijakannya, saudara mulai lihat di sini. Membuat kebijakan patokannya adalah kita lihat struktur organisasi ini harus dibuat. Hospital bylaw-nya harus dibuat. Ya. Kalau struktur organisasi ikuti Permenkes. Kalau hospital bylaw ikuti Kepmenkes. Buat lebih abstrak dan umum, bukan kebijakan teknis. Tapi harus tailor-made untuk tiap-tiap rumah sakit. Ya, ini adalah sebagai dasar pembuatan kebijakan operasional. Setelah itu, buatlah kebijakan. Buatlah kebijakan. Siapa yang membuat? Direktur. Konkret dan spesifik, operasional. Buat juga dokumen hukum tindak lanjutnya HBL. Nih, SPO. Pedoman, kebijakan, pedoman, standar, dan SPO. Mari kita lihat. Nih, tata kelola korporasinya dan tata kelola klinisnya. Tujuan umumnya adalah ini, tujuan khususnya ada ini. Tujuan umumnya ada tatanan peraturan. Sedangkan tujuan khususnya ada pedoman peraturan internal di rumah sakit. Ada pedoman dalam pembuatan kebijakan. Ada pedoman dalam pengaturan staf medis. Nah, di sini kita lihat yang harus dibuat. Inilah corporate bylaws. Inilah medical staff bylaws. Inilah nursing bylaws. Dibuat. Dibuat ini berdasarkan apa? Sesuai dengan kondisi penyelenggaraan rumah sakit. Ini ada korporasi, ada medical, ada nursing bylaw. Ini tentunya harus dilihat kepentingannya masing-masing. Ini adalah peraturan untuk medis, ini adalah untuk perawat, ini adalah untuk korporasinya. Ini adalah komponen-komponen terbesar di rumah sakit. Ada korporasinya, ada korporatnya, ada medisnya, ada perawatnya. Inilah yang harus diatur secara jelas. Nah, di sini saudara bisa lihat, ini corporate. Apa yang harus ditetapkan di situ? Penetapan perubahan misi, logo, penetapan pengelolaan pelayanan, pengelolaan pendidikan dan pelatihan, pengelolaan sarana, pengelolaan keuangan, laporan rumah sakit,
Medical staff ini pengorganisasian, mekanisme kredensial, pengangkatan, pemberhentian, DPJP dan seterusnya. Nursing bylaw sama. Ini saudara-saudara untuk membuat kebijakan. Saudara membuat kebijakan, ini lihat peraturan ini, cari peraturan ini berlaku untuk seluruh rumah sakit. Ini dibuat oleh Menteri Kesehatan. Tata naskah, ya, ini berlaku, bisa dipergunakan untuk rumah sakit. Nah, ini pergunakan juga standar pelayanan. Nah, ini saudara-saudara bisa sebagai panduan. Nah, jadi untuk menyusun suatu kebijakan, pertama adalah dibutuhkan ketelitian. Harus tercermin ketelitian, kecermatan, dilihat dari bentuk susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah, bahasa, penerapan kaidah ejaan dalam pengetikan. Kecermatan dan ketelitian membantu pimpinan. 2, kejelasan, memperlihatkan kejelasan aspek fisik dan materi pengaturannya. Kemudian singkat dan padat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap. Kemudian logis dan meyakinkan, runtut dan logis, penuangan gagasan di dalam naskah dilakukan menurut urutan yang logis, meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap, efektif, memudahkan pemahaman, penalaran bagi penerima naskah dinas. Pembakuan harus taat mengikuti aturan yang berlaku dengan tujuan pembuatannya, baik dilihat dari sudut format maupun penggunaan bahasanya untuk memperlancar pemahaman. Ya, ini supaya saudara tahu prinsip-prinsip untuk menyusunnya. Nah, bagaimana membuat suatu tadi kebijakan? Kalau kebijakan itu adalah aturan tertulis merupakan keputusan formal organisasi, bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai organisasi yang harus ditaati. Kebijakan dapat bersifat umum, tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal spesifik. Ya, pejabat yang berwenang untuk itu adalah kepala rumah sakit atau direktur. Ya, saudara harus paham betul itu. Kemudian ini bentuknya harus bentuknya seperti ini, ya, penomorannya jelas, ya. Kemudian pedoman, nih harus dibuat, merupakan lampiran dari keputusan. Nah, pedoman nih. Bagian dari pedoman itu ada pendahuluan berisikan latar belakang, dasar pemikiran, maksud dan tujuan, sasaran, azas, ruang lingkup dan pengertian umum. Materi pedoman, materinya apa? Penutup. Wewenangnya siapa? Direktur utama. Ya. Nih jelas saudara-saudara. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau saudara besok-besok di rumah sakit nggak ngerti bikinnya, kebangetan ini udah dikasih pedoman. Ya, panduan atau panduan juklak misalnya. Apa nih? Ini batang tubuhnya, bagian petunjuk pelaksana terdiri pendahuluan, menyangkut penjelasan umum, maksud. Ini sudah jelas saya buat di sini, saudara-saudara. Apa itu juklak? Apa itu panduan? Ini dia baca isinya, ya. Terus kemudian bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ini bentuknya. Nah, kemudian apalagi mengenai ini contoh panduan nasional keperawatan. SOP. SOP itu apa? Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan di berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Bagaimana, kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa. Itu rumusnya. Instruksi tertulis dibakukan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi, proses penyelenggaraan administrasi.
Nah, ini yang harus dilakukan untuk bikin SPO. Bagaimana bentuknya? Ini tujuan SPO. Proses kerja rutin di efisien. SPO itu rumusnya cuma satu. Tulis yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda tulis. Itu aja rumusnya. Apa yang saudara kerjakan, tuliskan. Apa yang Anda tuliskan, kerjakan. Itu doang sebetulnya. Ya, memenuhi standar akreditasi rumah sakit sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini saudara-saudara harus paham betul. Ini penyusunan SPO, ya. Nah, ini contohnya SPO. Bagaimana caranya, ya. Nah, sehingga sebagian akhir saya sampaikan kepada saudara, ini ditandatanganinya oleh direktur pada umumnya banyak. Ya. Mulai dari keputusan, pedoman, juklak, instruksi, SPO. SPO boleh ditandatangan direktur yang bersifat teknis. Surat edaran boleh tanda tangani direktur, tapi paling bagus adalah direktur utama. Ini pembagian tugasnya, ya. Saudara sebetulnya mengikuti ini saja sudah bagus gitu, sudah jelas gitu ya. Tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menjelaskan ini, ya. Itu teman-teman sekalian, saya kira ini ada tugas mahasiswa, ya, tugas dalam materi ini, dan mungkin ada pertanyaan, silakan saudara-saudara. Kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada ujian. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau misalnya dalam ujian ini saya tanyakan bagaimana membuat SPO gimana? Bagaimana membuat juklak gimana menurut saudara? Sudah bisakah dijawab? Atau diberikan contoh misalnya? Ya, buatlah suatu kebijakan. Kebijakan mengenai efisiensi penggunaan dana rumah sakit. Bagaimana saudara membuatnya? Itu harus bisa dilakukan. Itulah tandanya bahwa saudara-saudara sudah mengikuti kuliah. Itulah tandanya bahwa saudara sudah lulus, gitu loh, ya. Bukan lolos tapi lulus, gitu. Itu saya kira. Ada pertanyaan? Pak Peter Kombo ada pertanyaan? Ketua kelas ditanya dulu. Ada pertanyaan nggak? Saya sambil mengikuti Pak Presley. Ya, oke. Ada yang lain bertanya? Oke. Sepertinya sudah tahu kan? Oke, kalau sudah tahu, maka saya tanya dalam ujian ini. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk kepada materi ujian. Apa materi ujiannya udah dibagi? Udah dikirim belum? Sudah Pak, sudah masuk di OSS Pak. Udah masuk ya? Nah, udah masuk. Kalau sudah masuk, berarti saya hanya bertanya kepada saudara. Ada yang tidak dimengerti nggak mengenai ujian itu? Halo? UAS. Ya. Ini yang sudah masuk sama saudara? Bisa dilihat? Bisa Pak. Ya, Pak. Bapak. Ya, Pak. Oke. Saya bacakan soalnya, kalau Anda mau tanya, monggo. Ya. Ini ujian UAS untuk kelas C ya. Sebuah rumah sakit kelas B akan melakukan akreditasi serta perpanjangan izin operasional ya, yang sedang melakukan persiapan dengan terlebih dahulu adanya survei simulasi akreditasi. Pada hal di saat yang sama, rumah sakit berkeinginan untuk melakukan pengembangan rumah sakit melalui penanaman modal dalam negeri dengan komposisi 60% dan 40%, dengan mengembangkan
pelayanan unggulan, pelayanan kanker terpadu. Jadi ada pemodal yang mau memberikan. Jadi sekaligus pada saat mau akreditasi ada pemodal yang memberikan untuk pelayanan kanker terpadu. Namun kondisi rumah sakit mengalami beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan sebelum adanya persetujuan PMDN, terutama di bidang keuangan, pelayanan, sarana prasarana, alat, kekurangan SDM, sesuai dengan kompetensi bidang-bidang pelayanan, memerlukan yang memerlukan penyelesaian dan pemecahan masalah. Masalah di bidang keuangan, bor sangat rendah. Juga terdapat klaim tagihan pelayanan yang belum terbayarkan karena terdapat kekurangpatuhan pada regulasi dalam penanganan pengajuan klaim BPJS sehingga mengakibatkan kekurangan keuangan rumah sakit. 2. Pelayanan tidak berjalan baik karena banyak dokter senior tidak melakukan pelayanan karena kondisi pandemik sehingga rumah sakit sering kekurangan dokter dalam pelayanan, membuat bor menurun drastis. Selain daripada itu, sistem pelayanan belum teratur, kehadiran dokter tidak tepat waktu, jam praktek, pemberian pelayanan yang tidak sesuai waktu, ya, yang ditentukan. Terdapat antrian yang cukup panjang dalam pelayanan rawat jalan, serta visit dokter ke rawat inap tidak teratur, timbul banyak komplain dari masyarakat. Bahkan adanya dugaan malapraktek dan maladministrasi. Pada waktu dilakukan review kelas, terdapat beberapa indikator yang tidak memenuhi aspek, terutama bidang sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Juga kekurangan SDM yang tidak sesuai, sehingga terancam turun kelas. Hal ini padahal di sisi lain akan segera melakukan akreditasi dan perpanjangan izin rumah sakit. Dalam rangka pengembangan pelayanan unggulan, ada keinginan untuk memberikan beasiswa kepada dokter untuk melanjutkan di dalam dan di luar negeri tentang pengetahuan kanker. Namun tidak ada biaya, terpaksa ditunda dulu, sehingga perlu dianalisis secara cepat dan tepat. Pertanyaannya cuma ada 3. Pertanyaan pertama, bila saudara diangkat sebagai direktur, dimaksud dengan pendidikan yang saudara peroleh dari Mars, langkah apa yang saudara lakukan? Langkah-langkah apa yang saudara lakukan? Ini yang perlu sama saya. Langkah-langkah apa? Tentukan prioritas masalah dengan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode analisis banyak, ada 17 metode analisis. Ada balance scorecard, ada ada USG, ada macam-macam lah, ya. Silahkan saudara pakai mana, ada fishbone. Tentukan mana yang lebih dulu dilaksanakan. Harus saudara bisa tentukan mana yang lebih dulu dia diatasi, apakah keuangan atau apa. Kemudian bagaimana saudara melakukan pembenahan di bidang tata kelola pelayanan. Tata kelola pelayanan tadi itu sudah kacau. Bagaimana pembenahannya? Ya. Tidak ada sistem yang jelas bagaimana. Terus SPA, keuangan, masalah-masalah dalam pengembangan pelayanan, malapraktek, dan seterusnya. Bagaimana saudara melakukan itu? Yang terakhir, saudara, adalah konseplah HBL. Untuk rumah sakit tersebut secara lengkap sesuai dengan pembinaan rumah sakit dan tahapan penyusunannya. Ingat ya, saya tidak minta teman-teman mengambil HBL rumah sakit Anda di sini disajikan. Bukan. Tapi konseplah HBL sesuai dengan kondisi ini. Bagaimana mengaturnya supaya itu bisa lebih baik. Kan itu ada masalah. Jadi saudara harus cantumkan bagaimana di situ pemecahan masalahnya di HBL-nya. Itu di konsep. Ya, makanya ada waktunya sampai 7 hari. 7 hari. Konsepkan. Kalau saudara menyantumkan kepada saya HBL rumah sakit lain, itu saya nilai 0, 0. Ya, tidak ada usaha. Tapi kalau saudara sudah mencoba, tapi saudara belum mampu, tidak apa-apa. Itu adalah suatu upaya yang dilakukan. Nah, ini ingat ya.
Biasanya saudara, analisis ini nggak dikerjakan. Maka saya bikin nilainya adalah 40. Ya. Karena tidak mengerjakan ini analisisnya. Padahal yang paling penting di sini analisisnya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua adalah materi umum. Materi umum ini adalah materi kuliah kita. Kuliah 1, ya, ini menyangkut perlindungan hukum, kemudian mengenai keterbukaan informasi, kemudian yang ketiga adalah mengenai kelengkapan APD, ya. Keempat adalah menyangkut soal rekam medis. Kelima adalah menyangkut soal general consent, info consent. Keenam adalah mengenai soal logika pasien dan logika medis dalam kasus. Ketujuh adalah mengenai soal etik dan hukum. Kedelapan, etik dan bisnis. Kesembilan adalah malapraktek dan maladministrasi. Dan kesepuluh adalah mengenai hospital Belo. Jadi ini betul-betul sama. Kalau saudara jawab itu di dalam setiap perkuliahan, maka ini muncul lagi di dalam hal ini pertanyaannya. Ini adalah check and recheck, apakah saudara melakukan tugas-tugas itu. Apakah saudara mengerti tugas-tugas setiap kali kuliah. Ini ceknya. Nah, kalau saudara tidak mengikuti, tidak memberikan jawaban pada saat itu, ya otomatis di sini saudara tidak bisa mengerjakan. Nah, itu aja saudara-saudara sekalian, ya. Jadi tentu kalau ada pertanyaan saya biasa menjawabnya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Pak, aku mau nanya, buat yang tadi yang untuk kita buat yang hospital by law-nya itu berarti maksudnya konsep-konsepnya aja yang di dalamnya situ kita mau masukin apa aja gitu ya, Pak? Iya, Untuk jadi yang konsep lah. kebijakan SOP-nya itu juga apa yang mau kita masukin kebijakannya menurut kita Yes. penting menurut analisa itu gitu ya, Pak? Iya. Nah, Oh. untuk itu saya juga kasih contoh kepada saudara. Contoh apa? Contoh bagaimana menyusun HBL. Ini dia pertama. Supaya saudara tahu pas betul. Nih kalau menyusun tata cara menyusun teknis penyusunan hospital Belo. Nih satu. Bagaimana penyusunannya? Ya, baca aja nanti ya di rumah. Tuh. Satu itu. Kemudian yang kedua, saya kasih juga contoh HBL supaya saudara bisa lihat pedomannya, ya. Terus contoh HBL 1 misalnya, HBL 1 nih. Contohnya HBL 1. Coba misalnya kita lihat. Ini contoh HBL 1 nih. Contoh HBL 1 Hospital Belo atau statuta. Nih. Ada berapa ini? Ada 34 halaman. Ya. Ini ada 3 contoh saya kasih kepada saudara. Contoh 1. Enggak usahlah saya. Terus kemudian yang kedua. Contoh kedua. Contoh yang kedua HBL yang nih HBL yang ketiga nih, HBL yang ketiga. Nih contohnya, nih contoh HBL. Nih supaya saudara bisa ada 3 nanti saya kirimkan kepada saudara. Kalau Anda mau perlukan contoh, banyak boleh. Di laptop saya ini banyak HBL, silakan. Saya mau kasih. Cuman kalau saya kasih 3 atau kasih 5 atau kasih 10, Anda nanti bingung, kok ini berbeda-beda. Memang berbeda-beda. Masing-masing rumah sakit kan berbeda-beda HBL-nya. Tapi prinsipnya adalah sama. Ini contoh HBL 3. Nah, ada lagi juga contoh HBL 2. Ya. Contoh HBL 2 ada. Ya. Contoh HBL 2. Nah, ini kira-kira teman-teman. Supaya saudara paham. Silakan saudara kerjakan. Saya tunggu minggu depan. Jawabannya 1 minggu dari sekarang. Ini hari ini adalah tanggal 28, berarti kita tunggu sampai tanggal 5
saudara supaya membuatnya dengan baik. Ada pertanyaan? Pak, Sudah pintar semua. Gimana? Oke, siapa? boleh minta tambahan waktu nggak, Pak? Tambahan. Oh, belum dikerjakan udah minta tambahan. Itu namanya sudah menyerah duluan. Enggak begitu, Mbak Widiatia. Saudara kerjakan dulu. Iya, Pak. Nah, setelah dikerjakan semampunya baru ya. Yang kemarin hasil mid test banyak sebetulnya yang mau saya kembalikan. Tapi saya lihat kegiatan Anda masih cukup banyak. Tapi kalau ini nanti kalau tidak becus yang ini saya pasti kembalikan. Karena apa? Saudara kan sudah selesai kuliah. Ya, sudah banyak. Kalau kemarin saya kembalikan pasti Anda terganggu. Ya, nanti perbaikan-perbaikannya. Nanti saya akan komentari melalui ketua kelas. Nih, enggak apa diperbaikin, disempurnakan. Ini saya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah proses belajar. Bukan tujuannya supaya saudara capek, bukan. Tapi supaya saudara ngerti. Jadi jangan asal-asalan dibuat. Kita harus lihat ada keseriusan saudara. Ya. Kalau saudara sudah lulus dari sini, saya jamin saudara di rumah sakit pasti kepake. Tapi kalau saudara hanya memerlukan ijazahnya doang, waduh sedih sekali. Sedih sekali bagi kita hanya memerlukan ijazah doang. Bukan itu yang diperlukan. Tapi ada isinya, ada pengetahuan saudara. Kalau saudara mempunyai pengetahuan yang cukup bagus, cukup luas, saya kira Anda yang mendapatkan hasilnya, bukan saya. Tapi kewajiban saya adalah untuk memberikan kepada saudara apa yang kita bisa ketahui, ya, supaya saudara bisa berdaya guna, berhasil guna, bermanfaat di rumah sakit Anda, baik selaku profesional, sebagai direktur rumah sakit, sebagai konsultan, ya, atau sebagai peneliti, saudara bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya kira itu teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, ya memang kelas beda-beda ya kelasnya. Ada yang banyak pertanyaan, ada yang sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan aja. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi nggak pertanyaan? Bagaimana teman-teman? Bisa dilaksanakan? Iya, Pak. Bisa, Pak. Kalau bisa, Ada, Pak. Pak. Coba, Pak. Ya, Kalau bisa, Pak. saya tunggu ya. Baik, Pak. Oke, sekarang kita coba untuk dipoto supaya ada bukti, karena ini diikuti juga oleh sekretariat. Saya kirim juga ke sekretariat tadi Zoom Anda, jadi Anda dilihat siapa yang mengikuti ujian. Ya, bukan saya loh. Kalau saya sih oke-oke aja, tapi dari sekretariat memonitor Anda. Ayo dibuka kameranya, teman-teman. Raisa dibuka, Adrian dibuka. Nanti Anda dianggap nggak datang gitu. Pak Peter. Ya. Bu Widi pakai laptop nggak? Minta tolong dibantu screenshot, Bu. Iya. Ya, saya yang screenshot ya. Ya, Baik. oke. Sekarang ya silakan teman. John Lanang belum, John. Si Raisa gelap-gelapan itu. Dr. Jananang berdua sama Dr. Raisa. Senangnya dia gelap-gelapan. Izin Pak, lagi di luar Pak. Oh, ya, oke. Lanjut. Slide 1, slide 2. Ya, dihitung Bu Widi. Masih mute suaranya. Ya, saya hitung ya. 1, 2. Teman sekalian, terima kasih Bu Wid. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas Banyak Pak. semuanya.